Mbak Mijan, gimana pendapatnya tentang musafir Joko Kendil yang katanya naik macan putih? Suwun. Benar. Yes, Joko Kendil memang menaiki macan putih. Segitunya kaum skeptis Indonesia ya, yang tidak percaya Joko Kendil sang musafir. Biarin aja sih. Beliau kan bukan koruptor, bukan penjahat, bukan perampok. Beliau hanya seorang musafir yang sedang mengelilingi Indonesia. Jangan sampai kebencian, ketidakpercayaan justru menjadi provokasi di mana-mana yang membahayakan Joko Kendil. Macan putih ini bisa dimaknai sebagai keberanian atau tekad yang bersih, ya, atau kemauan atau kegigihan yang baik. Yang pada nggak percaya udah pernah belum nyobain jalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu, siang hari siang bolong berkilo-kilometer? Cobain dulu. Mbak, mau memberikan pesan-pesan seperti apa Mbak buat teman-teman Mbak? Sholawatan. Seake-ake sholawatan, sholawat Nabi. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Muhammad. Sing akeh ya Mbak ya. Akeh aja turu sore. Aja turu sore. Meleo tengah wengi jam ora saged turu. Meleo tengah wengi jam ora saged turu. Macan putih itu berada di depan beliau dan beliau itu mengikuti arah jalan macan tersebut. Tapi di saat kondisi pas waktu beliau itu capek manusiawi, beliau itu disuruh untuk menunggangi macan tersebut sampai capeknya itu benar-benar hilang. Lanjut dia berjalan lagi mengikuti arah jalan macan tersebut. Makanya beliau sebut semakin lama berjalan itu semakin cepat, yaitu tadi. Tapi ketika saya lihat auranya di sini memang aura yang sangat berbeda dari orang lainnya, cerah dan positif, banyak senyum. Apakah beliau adalah salah satu waliullah? Wallahu a'lam. Terpilih yang bisa sampai mendapatkan ilmu tasawuf itu adalah orang yang memang ikhlas dalam mempelajari ilmu tersebut. Contoh, ikhlas sudah tidak memikirkan hal duniawi, ikhlas tidak memikirkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena dengan niat pun kita ingin mempelajari ilmu tasawuf, Allah itu sudah mengetahui niat kita. Jadi yang saya lihat memang dulunya pernah mengamalkan ilmu tasawuf tetapi tidak sampai. Jadinya seperti ini. Siapa yang tidak mengenal sosok musafir Joko Kendil yang viral di media sosial akhir-akhir ini? Dirinya mengaku sudah memulai perjalanannya mengelilingi Indonesia sejak tahun 2001 dan akan mengakhirinya pada tahun 2025. Aksi Joko Kendil itu lantas mengundang perhatian publik sehingga banyak video yang mengabadikan dirinya saat berjalan. Tidak sedikit pula orang-orang yang minta foto bersama Joko Kendil saat berpapasan di jalan. Belum lagi sosoknya yang eksentrik, dengan pakaian serba hitam lengkap dengan topi kaping berwarna hijau, yang membuat dirinya tidak seperti orang biasa. Sebagaimana diketahui, Joko Kendil adalah pria yang berasal dari Demak, Jawa Tengah dengan memiliki nama asli Kusnan. Asal muasal nama Joko Kendil adalah pemberian dari gurunya, yang bernama Kiai Hadi Guntur. Kiai Hadi Guntur yang merupakan guru Joko Kendil, menugaskan pria asal Demak, Jawa Tengah ini mengeliling Pulau Jawa. Terkait viralnya Joko Kendil di media sosial, paranormal terkenal Mbah Mijan angkat suara paranormal yang sering menerawang nasib selebritis ini, mengaku was-was atas viralnya Joko Kendil di media sosial. Menurutnya, Joko Kendil adalah orang biasa atau manusia biasa yang memiliki hidupnya sendiri. Mbah Mijan was-was atas keselamatan Joko Kendil jika netizen terus membahas bahkan memviralkannya di medsos. Beliau bukan siapa-siapa, beliau bukan koruptor, bukan pejabat, bukan perampok. Tiba-tiba viral di mana-mana sehingga membuat para netizen memburu dan mengabadikannya. Sementara Joko Kendil hanya manusia biasa yang mengelilingi Indonesia, kata Mbah Mijan. Netizen tidak perlu membuat sosok musafir ini menjadi heboh di mana-mana, sebab ia hanya manusia biasa. Bahkan kata Mbah Mijan,
Mungkin Joko Kendil sendiri tidak ingin dirinya viral di mana-mana. Mbah Mijan mengaku khawatir atas viralnya sosok pria asal Demak, Jawa Tengah ini. Yang membuat Mbah deg-degan, prihatin, banyaknya orang yang akhirnya memburu, mengabadikan, ingin menemui. Bagus kalau mereka berniat baik, kalau akhirnya terprovokasi dari kebencian, dari ketidakpercayaan. Apa yang Kendil ucapkan, siapa tanggung jawab? Ujar Mbah Mijan. Mbah Mijan lalu berpesan kepada setiap netizen yang mungkin tidak mempercayai apa yang dikatakan Joko Kendil untuk menahan diri. Jangan sampai dengan ungkapan-ungkapan Joko Kendil yang tidak bisa dicerna oleh akal membuat dirinya dalam bahaya. Ditahan dulu emosinya, ditahan dulu ungkapan-ungkapan kebenciannya, katanya. Ki Joko Kendil, yang ketika menempuh perjalanan dengan kaki telanjang, bak terbang terbawa angin, di saat melintas ramai dikerumuni warga yang meminta hanya untuk sekedar berfoto bersamanya. Sebagian warga Pemalang, terutama yang tinggal di sepanjang jalur Pantura, yaitu mulai dari Kecamatan Ulu Jami, Comal, Ampel Gading, Petarukan, Taman, serta Kecamatan Pemalang Kota pun banyak menanti kedatangan si Joko Kendil alias Kusnan, yang lagi viral di berbagai media sosial. Warga Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Sandi mengaku dari kemarin memantau perjalanan Joko Kendil lewat media sosial dan grup WhatsApp-nya karena ingin ketemu saat melintas nanti di wilayahnya. Saya penasaran Mas dengan sosok Joko Kendil yang lagi ramai dibicarakan orang, ujar Sandi. Kusnan alias si Joko Kendil mengaku jika dirinya sudah hampir 20 tahun berjalan kaki mengelilingi Pulau Jawa. Saat ditanya maksud dan tujuannya berkeliling jalan kaki, Kusnan alias hanya menjawab simpel sambil tersenyum. Saya melakukan seperti ini atas perintah guru saya, jawabnya enteng. Kusnan menambahkan, jika hidup itu banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersolawat, banyak membaca Al-Fatihah, serta selalu eling lan waspodo, selalu ingat dan hati-hati, maka hidup itu tenang dan nyaman. Hidup itu harus banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersolawat, banyak membaca Al-Fatihah, serta selalu eling lan waspodo, selalu ingat dan hati-hati, pungkasnya. Baru-baru ini beredar video. Ternyata ada sosok pria yang mengaku sebagai ayahnya Joko Kendil. Orang yang mengaku ayah Joko Kendil itu sudah berusia lansia. Ia mengaku namanya adalah Slamet. Sosok yang kerap disapa Pak Slamet itu mengaku bahwa ia sangat merindukan anaknya yaitu Joko Kendil. Anak saya sudah setahun tidak pernah pulang. Namanya Kusnan, tapi dia ketempelan. Tidak pulang karena ketempelan macan putih atau apa, kata Pak Slamet. Sosok pria lansia itu juga menyampaikan bahwa istri dari Joko Kendil sudah meninggal dan dimakamkan di desanya. Selanjutnya, ayah Joko Kendil sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mencari anaknya yang telah lama hilang. Jadi dia itu sudah tidak pulang sama sekali dalam 1 tahun. Sudah dicari tapi belum ketemu. Dia itu anakku sendiri, ungkap Sementara itu, Joko Kendil mengaku belum pernah menikah dan akan mencari jodoh setelah tugas dari gurunya selesai di tahun 2025 dan akan dicarikan jodoh oleh sang guru.